Untuk selanjutnya sesi tanya jawab yang akan dimulai terlebih dahulu oleh komisi ahli ya. Saya persilakan kepada Pak Tabak. Oke, baik, terima kasih Pak Utep. Boleh di stop dulu share ini. Stop share-nya ya. Ya. Oke, baik. Pahat ya. Ya Pak. Arbila Mulyana. Ya betul. Kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat ya. Puasa hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah, insya Allah puasa Pak. Insya Allah puasa. Oke, baik. Pahat yang pertama kita coba dari judul ya. Ini judul kamu adalah proses administrasi, proses penanganan produk fast food ya. Ya betul. PT Lion Super Indo, cabang Super Indo Plaza Cibubur. Ya betul. Di Plaza Cibubur ya. Iya Pak. Oke. Ini kenapa harus judul ini, Pak? Saya waktu pada saat diskusi dengan pembimbing saya, Pak Dik-Dik, saya menyarankan 5 judul, semuanya tentang administrasi penjualan, Pak. Tapi kata dia itu sangat mainstream, banyak sekali yang menggunakan penjualan begitu. Nah ini lebih menariknya gitu, ada penanganan. Coba saya juga karena saya bekerja di staff tersebut, ya staff produce untuk penanganan produk fast food, jadi saya bisa istilahnya dapat menguasai perihal tugas dan tanggung jawab dan perihal administrasi tentang proses penanganan produk fast food ini, Pak. Oke. Kenapa di PT Lion Super Indo, nggak di PT lain? Karena saya bekerja di PT ini, jadi lebih mudah lagi untuk menggali data-datanya dan menggali informasi tentang penanganan produk ini, Pak. Penanganan produk fast food ini. Ya. Di sana kalau yang berkaitan dengan prosedur administrasi penanganan produk fast food ini ada masalah nggak? Tadi ada saya jelaskan, ada beberapa masalah, ada sekitarnya 5 masalah permasalahan. Oke. Apakah saya perlu jelaskan lagi Pak permasalahannya? Oke, nggak apa-apa. Oke. Di sebelum saya masuk di bab 1, kamu ini ngerti nggak perbedaan prosedur, proses dan sistem? Maaf Pak. Perbedaan proses, prosedur dan sistem. Oke. Saya akan jawab. Prosedur itu berkaitan dengan tahapan atau langkah-langkah yang harus dipenuhi oleh pelaksana agar kalau apabila di perusahaan, agar perusahaan itu berjalan lancar dan dapat dilaksanakan oleh para pelaksana atau karyawan dari perusahaan tersebut. Jadi tahapan-tahapan atau langkah yang harus diikuti untuk prosedur. Sedangkan untuk proses itu mungkin proses itu serangkaian atau kegiatan yang terkait antara yang dimulai dari tahapan prosedur, yang dimulai dari awal tahapan prosedur sampai dengan akhir tahapan, itu dinamakan prosesnya. Yang dimana kita harus memerlukan sumber daya manusia, bahan-bahannya dan materialnya. Sedangkan untuk sistem itu adalah hubungan antara satu tahapan dengan tahapan lain, di mana satu tahapan itu menjadi sebuah kesatuan yang akan mempermudah melancarkan proses pelaksanaan prosedur tersebut. Gitu. Oke. Dari ketiga hal tadi, mana yang menjadi sistem? Artinya yang mana yang lebih tinggi dari ketiga tersebut? Apakah sistem, prosedur, atau proses? Pertama, prosedur. Oke. Kedua, proses. Ketiga, yang terakhir prosedur ya. Ketiga, sistem. Oh, yang pertama tadi apa? Proses, prosedur, sistem. Prosedur, proses, sistem. Oke, prosedur, proses, sistem. Iya. Oke, kebalik ya. Harusnya yang teratas itu sistem dulu. Oh iya. Kemudian prosedur, baru proses. Di tempat kamu observasi ini, prosedur apa yang kamu lihat, ada nggak
prosedur yang nyata, real prosedurnya? Di bagian saya atau secara umumnya, Pak? Secara umum. Khusus yang berkaitan dengan proses penanganan produk fresh food. Jadi prosedurnya gitu. Ada prosedur yang ini enggak? Real Yang prosedurnya. Yang sangkut paut dengan penanganan gitu. Iya, betul. Ya, itu jadi mungkin sangkut paut dari penanganan produk fresh food itu bisa berakibat fatal pada komplain customer. Prosedur itu nanti akan dilanjutkan. Bukan maksud saya, dokumen realnya ada nggak? Oh, ada itu ada. Apa namanya? Yang pertama, yang tadi saya jelaskan ada KIP, kartu identitas produk. Yang bukan itu. Kalau dokumen standar itu namanya kalau ada di dalam perusahaan itu ada namanya Juknis, Juklak, ada SOP, itu proses standar. Ada SOP-nya kan? Ada SOP-nya, Pak. Ada yang kamu lampirkan SOP-nya? Kalau untuk SOP tidak lampirkan karena SOP itu bersifat rahasia ya, Pak. Saya juga kalau untuk minta kamu bisa lah kopi-kopi khusus ini proses penanganan produk fresh food-nya. Kamu kopi aja tuh buat dilampirkan, bisa itu. Nanti saya coba koordinasi dengan manajernya. Karena untuk yang namanya prosedur berarti harus ada konten realnya. Ini kan judulnya prosedur administrasi. Ya, betul. Artinya di sana kamu sudah mengobservasi, sudah melihat bahwa ada standarisasi dari penanganan produk fresh ini. Ya. Nah, kalau ada standarisasi berarti harus ada dokumen legalitasnya, SOP-nya gitu. Nah, itu harusnya ada ya, harusnya. Tapi kadang-kadang memang perusahaan itu tidak memberikan jasa. Tapi ya tergantung kita. Kamu kan kerja di situ harusnya bisa. Kalau kamu sudah bekerja di situ, SOP kalau misalkan di foto nggak apa-apa, Pak? Iya, di foto tapi yang rapi, harus rapi. Siap. Harus yang rapi. Kalau bisa di-scan gitu. Foto scan-nya. Kan ada kasih foto scan. Sekarang ada foto scanner. Nah, itu harusnya ada itu ya. Baik. Oke, kemudian itu kenapa saya tanya tadi perbedaan proses, prosedur, dan administrasi itu biar persamaan persepsi kita. Kemudian di latar belakang masalah, itu fokus saja sama masalah, tidak perlu ada harapan-harapan penulis. Dan di latar belakang masalah kamu ada harapan penulis itu dihapus saja, itu nggak perlu. Itu harapan itu bisa nanti di bab 5, masukkan dalam saran harapan. Coba kamu buka di bab 1 di latar belakang masalah. Sebelum itu ada harapan penulis. Oh ini ya, halaman ini ya. Oke, penulis berharap semoga hasil karya tulis berupa tugas akhir yang telah disusun dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan, Pak. Di halaman 5-nya ya, Pak? Ya, kalau nggak salah di halaman 5. Pokoknya ada harapan penulis itu dihapus saja. Karena itu nggak karena di situ hanya kita akan melakukan identifikasi masalah aja di situ. Bukan, kalau harapan ya di bab 5 aja di saran-saran itu bisa masuk ke sana. Baik, berarti masukkan kepada bab 5 untuk saran. Yang lagi, Pak? Sebentar ya. Ya. Kemudian untuk ini ya di bab 2 ini untuk teori kamu dikit sekali itu teori administrasi itu ditambahkan lagi ya, cari lagi teorinya atau konsepnya. Oh, administrasinya, Pak? Iya, karena administrasi itu panjang urusannya. Paling tidak di fungsi administrasi itu kamu harus tampilkan, paparkan. Oke. Ditambahkan lagi. Manfaat administrasi, fungsi administrasi, tujuan administrasi, peran administrasi itu banyak. Kamu tambahkan aja gitu. Kemudian
tambahkan poin khusus tentang prosedur administrasi produk fresh food. Itu pendapat para ahli ya, khusus prosedur administrasi produk fresh food. Menurut para ahli, cari itu teorinya. Ada enggak? Sehingga nanti ya kenapa Pak? Kalau misalkan tidak ada, dicari. Oke. Kalau kita kan kalau mengangkat sebuah masalah itu kan pasti harus dibarengi dengan teorinya. Jangan sampai kita melakukan riset ada masalah tapi nggak ada teorinya. Itu nggak ada yang mendukung. Nanti kita dalam pembahasan kita tidak bisa melakukan komparasi gitu, antara teori dengan praktek di lapangan. Tujuan ini kan kita melakukan komparasi antara teori dengan praktek. Sama nggak? Gitu. Nah kemudian, kamu ini nggak pernah dengar FIFO-LIFO nggak? Apa? FIFO-LIFO pernah dengar nggak? Ada Pak. Saya tidak jelaskan tadi ada di hambatan lain-lain. Tapi kan karena tadi waktunya nggak ini jadi terlewat. Yang kamu mengerti tentang FIFO-LIFO apa? Kalau untuk FIFO-LIFO, kalau FIFO itu first in first out dan LIFO itu last in first out, dan yang diterapkan di perusahaan saya itu first in first out, di mana tanggal kadaluarsa yang lama gitu disimpan di belakang dan yang tanggal yang akan memasuki kadaluarsa disimpan di depan gitu. Berarti yang digunakan di sana metode FIFO ya? Iya betul. Oke, baik, itu tepat ya karena itu adalah produk makanan yang gampang rusak. Iya. Harus menggunakan FIFO. Kemudian pernah dengan MRP? Manager. Bukan manajemen. MRP, material requirement planning. Ini untuk memesan barang dan seterusnya. Jadi kan barang-barang ini kan dipesan ya, artinya dibeli dari luar ya. Itu di luar kompleks saya karena itu ada itu kepala bagian saya yang bertanggung jawab atas tugas itu, Pak. Iya, walaupun kepala bagian kamu, tapi dalam riset kamu kan proses penanganan ini kan dari mulai penerimaan barang kan? Iya enggak? Penanganan itu dari mulai penyimpanan kalau dari SOP saya. Saya kan kalau untuk penerimaan barang dia ada SOP penyimpanan barang. Iya, mulai dari penyimpanan sampai dengan administrasinya. Iya, tapi kalau dalam konsep penanganan betul, tapi dalam kalau konsep penanganan dia harus dari mulai kita ambil barang di tempatnya. Di lokasi pengambilan barang itu sudah ada. Bagaimana penanganannya ketika naik truk misalnya, naik mobil misalnya. Kan penanganannya harus ada. Karena kalau nggak salah kamu jelaskan juga di dalam yang kamu bahas, ada juga kalau nggak salah kamu bahas itu mulai dari proses packaging-nya dan seterusnya kan dibahas. Nah di situ kita bisa gunakan MRP ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian untuk kendala yang poin 4 itu kan tidak ada masalah ya. Itu kalau nggak ada masalah jangan dijadikan kendala gitu. Dihapus aja yang poin 4. Kendala yang poin 4 dihapus aja. Nah, saya suka dari TA kamu karena ini seperti yang kamu sampaikan tadi adalah proses penanganan produk. Ini bagus sesuatu yang baru gitu. Nah, kemudian yang kamu tulis juga di bab 4 sampai kepada proses pengarsipan. Karena dari udah berapa kali yang saya uji, udah berapa mahasiswa, semua rata-rata nggak nyampe ke situ. Nah, ini yang pemecah rekornya ternyata kamu hari ini. Terima kasih, Pak. Pengarsipan kamu artinya mengerti prosesnya itu. Nah, kemudian untuk poin 4.2, 4.2.2 dan 4.3.2 itu yang di luar dari flowchart. Kalau nggak ini dihapus aja, kalau nggak dihapus ya dinaikkan aja gitu. Maksudnya dinaikkan? Untuk poin 4.2.2. Ya. Ya. Oh, digabungkan dengan 4.2.1 begitu, Pak? Iya, dinaikkan aja, nggak usah dipisah-pisah. Sama dengan 4.3.2. Oh, baik, Pak. Dinaikkan aja, kalau nggak dihapus aja gitu. Nah, itu dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, masukan dan sarannya. Ya, makasih Pak Tabah. Fahad.
Oke, Ya, Pak. overall sudah bagus ya penulisannya. Baik, terima kasih, Pak. Nggak banyak revisi juga catatan saya. Cuman saya minta, pertama saya tolong rubah itu ya lembar pengesahan itu bukan GPG ya. Kamu ketik ya sama apa tadi itu ya, yang surat pernyataan keaslian tugas akhir itu bukan dipoto, diketik ya. Nah, jadi nggak dipoto ya, yang dua itu ya, kamu ketik ya. Kamu ketik dengan menggunakan aturan margin dan font yang sama ya. Lembar pengesahan, ya pengesahan tugas akhir dan juga lembar keaslian itu ya. Itu diketik, tidak dipoto dan atau di scan ya. Nah itu satu. Kalau untuk tanda tangannya berarti kita menggunakan tanda tangan ini ya apa? Ya digital aja ke dosennya. Digital ya. Iya. Walaupun itu bisa di copy juga kan? Iya bisa sih, tapi tanda tangannya ke bawah banget ini Pak. Bisa nanti ya. Iya baik, siap. Oke, kemudian yang kedua, kata penulis di kata pengantar itu dihilangkan ya. Maksudnya penulis itu ya kamu gitu kan. Kan udah dikasih nama Fahad. Nah, penulisnya itu dihilangkan, nggak usah ada lagi kata penulis ya. Nah, di pedoman itu maksudnya penulis adalah siapa di situ. Nama saya sendiri gitu. Nah, bab 2 kutipannya ada beberapa yang harus diperbaiki. Oke, dari mulai ke pertanyaan ya. Apabila kutipan sama dengan kurang dari 3 baris, ya, apakah perlu dibikin paragraf baru atau disambung saja? Apabila kutipan kurang dari sama dengan 3 baris. Apakah penulisannya dibuatkan paragraf baru atau langsung disambung? Maksudnya paragraf baru itu menjorok ke dalam gitu ya? Ya, kamu dikebawahin. Contoh, menurut Jainuddin Ahmad, 2018, halaman 14, mendefinisikan bahwa titik 2 langsung ke bawah. Oh iya. Walaupun cuman 3, kurang dari 3, kadang dikebawahin. Kenapa? Nah, itu harus diperbaiki ya. Nah, jadi yang sama dengan kurang dari 3 baris langsung saja. Ya, menurut Jainuddin Ahmad 2014 halaman 14 mengungkapkan bahwa kutip proses adalah langsung ya. Kecuali kalau memang kutipannya lebih dari 3 baris ya, baru dibikin paragraf baru dan menjorok ke ke dalam satu tab ya atau 5 ketukan dan spasinya adalah single gitu ya. Nah, ada beberapa yang harus diperbaiki di situ. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, oke, tolong jelasin isi dari abstrak itu apa aja. Untuk isi abstrak itu tersendiri saya mengambil dari kesimpulan. Rata-rata saya mengambil dari kesimpulan, dan yang pertama itu ada prosedurnya sendiri, bagaimana penanganan produk fast food itu dari mulai tahapan awal sampai dengan akhir, lalu hambatan-hambatannya, hambatan-hambatan dari permasalahan penanganan produk fast food ini dari tahapan pertama sampai dengan akhir, lalu ada solusinya, dan penambahan lagi masukan-masukan atau saran yang dilakukan penulis untuk membenahi permasalahan yang ada gitu. Ya, oke. Jadi yang selanjutnya revisinya untuk abstrak ya, bagian kata kuncinya sudah oke, tapi konten yang ada di atasnya masih terlalu banyak ya. Jadi tolong dicatat dan sudah ada catatannya sebenarnya. Tolong kamu pahami saja bahwa konten yang harus ada adalah yang pertama tujuan, rumusan masalah, metode, dan hasil. Ya. Oke, tujuan, rumusan masalah, metode, dan hasil. Apa yang harus dicantumkan dalam hasil tersebut? Hasil yaitu harus menjawab rumusan masalah yang kamu buat ada 3 di bagian chapter yang pertama ya. Nah, hasil itu berarti yaitu jawabannya terhadap rumusan masalah yang kamu buat di chapter 1. Oke, the last questions.
metode apa yang kamu pakai dan teknik pengumpulan data apa yang kamu pakai dalam penelitian ini. Itu berbeda di part 1, teknik, sebentar. Metode dulu. Metode, oke, metode penulisan ada 2 teknik. Yang pertama pengumpulan data. Nah, itu teknik, bukan metode. Metodenya apa? Studi keputusan Libra Research dan studi lapangan field research. Yang dilakukan kalau untuk di lapangan ada 2 tahap, 2 pelaksanaan. Yang pertama observasi dan dokumentasi, Pak. Ya. Kalau untuk Ya. Ya itu saja Fahad ya. ya, betul. Nanti coba kami share apa yang harus direvisi dan segera lakukan revisi ya. Jangan sampai terlambat, saya pikir nggak banyak juga itu dari saya ya, cuman ada mungkin 5 poin yang harus direvisi. Oke, coba closing dengan menggunakan bahasa Inggris. Okay. Thank you for your attention. Thank you so much for about advice from Mr. the Chief Examiner Mr. Utet Sobari and expert examiner Mr. Mujaba Fatul Rahman and the Secretary of Examiner Ms. Hila. Thank you so much. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faat, ini sekarang Ya. sidangnya sudah selesai. Jadi nanti selesai sidang ini tinggal upload foto yang untuk ijazah ya, ke link Ya. yang sudah saya berikan kemarin, sama surat pernyataan mahasiswa yang ditandatangani di atas materai 10.000. Ya, Itu sudah di print kan? yang ditulis tangan ya, Bu? Iya, nanti judulnya tulis tangan aja nggak apa-apa ya, karena kan kemarin nggak ditulis takut ada revisi judul ya. Ya. Oke, sebelum keluar bisa foto dulu ya, Fahad ya. Oke, lihat ke kamera ya. Bentar, Bu. Oh iya, nyisir dulu, sok atuh silakan nyisir dulu. Sudah? 1, 2, 3. Oke. Sip. Terima Terima kasih kasih semuanya. Fahad, semoga sukses selalu ya. Amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Form penilaiannya, Bapak-Bapak. Ya sebentar.